semuanya, selamat datang di podcast Click and Grow, podcast yang ngajak kamu tumbuh bareng lewat cerita inspiratif dari dunia kampus dan sekitarnya. Di episode ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna bareng sosok pemimpin muda yang siap membawa semangat baru. Siapa dia? Yap, dia adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital periode kedua yang baru banget dilantik, yaitu ininya Muhammad Aldebaran. Halo Kak Aldebaran. Gimana nih kabarnya Kak? Baik atau sekarang lagi deg-degan karena mau ngobrol di podcast Click and Grow ini? Keadaan sekarang baik dan mungkin ini suatu kehormatan yang bisa diundang di acara sendiri, acara program kerja sendiri yaitu program kerja podcast. Gimana? Jujur ini pertama kalinya aku kedatangan tamu dari ketua saya sendiri, bahkan PDH-nya aja sama loh. Sama ya, kita kembar ini. Wow, oke, back to topic. Biar main akrab sama pendengar Click and Grow, coba dong Kalbar kenalin diri Kalbar ini. Biar teman-teman yang lain tahu ya. Yap. Mana nih kabarnya, mana urusannya? Iya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aldebaran, akrab disapa dengan nama Albar. Saya sekarang kebetulan menjadi ketua himpunan periode 2025-2026 dan di angkatan 2025. Sudah itu aja. Oh, sudah itu aja? Nggak panjang nih. Oke, nggak apa-apa. Fun fact-nya Kalbar ini ngerantau jauh-jauh dari timur. Benar nggak tuh Kalbar? Oke, kalau benar boleh dong Kak kenalin diri Kak Albar dengan nada timur-timurnya itu. Spill dikit-dikit ya? Spill. Jujur sebenarnya kalau untuk bahasa timur sendiri nggak terlalu bisa, cuman lebih ke logatnya karena saya kebetulan lahir dan tumbuh besar tuh di Merauke. Di Merauke, dan juga ketika orang bertanya kepada saya kamu berasal dari mana, saya akan jawabnya saya dari timur, yaitu lebih tepatnya di Merauke, karena di mana tempat saya bertumbuh dan proses hingga saya berada di sini pun itu menjadi saksi di sana di Merauke. Nah, kalau untuk spill bahasanya atau logat-logatnya itu lebih kayak mungkin terdengarnya kasar ya. Saya juga terlalu tahu. Saya terlalu tahu tentang bahasa sana. Tapi bolehlah nanti kita sambil bincang-bincang saya pakai bahasa timur. Oke. Terus aku mau nanya-nanya nih tentang Kak Albar kan udah menjadi ketua nih. Nih aku mau nanya Kak Albar kok bisa nyalonin diri kakak menjadi ketua? Nyalonin diri jadi ketua? Awalnya sih tidak sangka ya bahwa untuk jadi ketua, dimana kita mempunyai angkatan baru 2 angkatan juga. Benar. Awalnya saya tidak pernah menyalonin diri untuk jadi ketua, cuman ketika saya mendengar ada peluang untuk menjadi ketua, saya mencalonkan diri. Dimana saya merasa ketika kita diberikan suatu tekanan, disitulah kita bisa akan improve ke depannya. Dimana bisa dibilang juga dengan kita terbentur, maka kita akan terbentuk. Tapi kakak di situ udah kayak yaudah nggak apa-apa jadi ketua gitu. Iya, bukan nggak apa-apa sih, lebih kayak sambil learning by doing juga. Udah ada tekadnya sendiri mau jadi ketua. Betul. Tapi pernah ada organisasi gitu, pernah menjalankan kayak organisasi dulu pas lagi SMA, SMP? Jujur itu nggak ada sama sekali. Gue nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Cuman lebih kayak ke aktivitas non akademik. Misalnya pernah jadi atlet balap sepeda, pernah jadi pemain futsal dan lain sebagainya juga. Wow, keren banget. Ternyata Kalbar ini udah banyak banget ya kayak ininya apa? Aktivitas pengalaman dulunya itu ya pasti pantas banget udah jadi ketua sekarang di Himabistik periode kedua ini. Wow banget. Terus aku mau nanya nih Kak, gimana gaya kepemimpinannya Kak Albar? Waduh, gaya kepemimpinan ya? Jujur karena sambil learning by doing juga saat ini, jadi tidak terlalu terfokuskan kepada gaya kepemimpinan tentunya. Dimana yang saya tahu tuh hanya kalau diri saya sendiri tuh saya menekankan gaya kepemimpinan demokratis, dimana sebuah keputusan tuh diambil dari seluruh teman-teman yang terlibat di dalam himpunan. Jadi saya tidak berani untuk mengambil keputusan sendiri. Saya melibatkan semua teman-teman yang ada di himpunan agar membuat sebuah keputusan lebih akurat dan juga lebih pasti. Tetapi ya itu kurangnya. Membuat sebuah keputusan itu akan menjadi lebih lambat pastinya karena menunggu konfirmasi dari teman-teman yang lain. Iya benar, tapi Kakak Albar tuh tegas atau enggak sih sama kayak yang lainnya, misalnya anggota divisinya tegas yang kayak kamu harus ini, kamu harus itu, enggak? Tegas, harus tegas dong. Masa dari timur aja tegas. tapi suka ngeluarin ini nggak sih nada-nada logat-logat timurnya? Sering, saya bentak-bentak semua di dalam himpunan. Gitu ya. Oke. Terus aku mau nanya nih Kak, program kerja di periode Kak Albar ini, tolong di-spill ke penonton.
Boleh? Program kerja ya. Benar. Jadi program kerja yang di himpunan sekarang yang udah telah berjalan, yang pertama itu RFD, Ramadan Food Drive. Itu ketika kita baru dilantik, sebulan setelah kita dilantik pada Hmm. bulan Februari, di bulan Maretnya, di bulan puasa kita melakukan bakti sosial ke panti asuhan. Ya. Terus yang kedua kita studi banding nih, kita menjalin hubungan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Unpak. Halo, Unpak nih ya? Unpak, iya teman-teman di Halo. Unpak. Terutama dapat banyak pembelajaran dari ketum Unpak yaitu Kak Sabil. Kak Sabil, halo Kak Sabil. Ya. Semoga kita nanti ketemu lagi Kak. Oke, habis itu setelah itu kita company visit, di mana kita melakukan sebuah kunjungan ke perusahaan kemarin konsultan digital marketing juga ya. Iya. Nah, di situ kita mendapatkan experience terbaru, yaitu di mana kita melihat sudut pandang dari sebuah perusahaan ya, ternyata mempunyai suatu peraturan dan banyak lainnya lah. Benar banget. Pada saat RFD itu kemarin di mana tuh Kak? Pas yang RFD kemarin itu? Seru sih, seru. Di panti ya, nggak salah. Iya, di panti asuhan kita Yayasan ya gitu. melakukan di yayasan kita melakukan kegiatan di sana dan juga melakukan sharing-sharing dengan teman-teman di pantai, bagaimana kita menempatkan diri di posisi mereka, bahwasannya ketika kita tidak mempunyai siapapun itu, kita harus bisa tetap berada di bumi ini. Iya benar. Terus juga pada saat di Stuban Unpak ternyata seru banget. Mereka tuh humble banget sama Hima Bisdik juga, benar-benar yang kayak mengajak gitu guys. Terus aku mau nanya dong Kak, kalau misalnya perasaan Kalber nih setelah menjalankan program-program yang tadi Kakak udah sebutin, ada RFD, ada Stuban, ada company visit, gimana perasaannya nih Kak? Perasaannya, jujur kalau setelah kita melakukan sebuah kegiatan proker, perasaannya itu sangat senang, meskipun setelah melakukan sebuah kegiatan itu pasti ada evaluasi di mana kita belajar dari apa yang kita telah lakukan segala macam. Kalau untuk perasaan lebih ininya sih, jujur senang banget. Dimana kita, teman-teman di himpunan ini, memprioritaskan kita tidak terfokus pada tujuan, tapi kita terfokus pada sebuah proses. Dimana untuk menjadi lebih baik bukan dengan cara kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain, melainkan kita berproses menjadi lebih baik dari hari kemarin. Itu aja, kalau menurut gue ya. Oh, jadi Kalbar ini tuh pada saat program terlaksananya langsung kayak, aduh enak banget, udah kelar juga, tapi masih ada numpuk-numpuk lagi ya, Betul, proker pasti. selanjutnya masih dinantikan oleh Ima Bisdik. Dan aku mau denger kasih pesan ke mahasiswa yang masih ragu buat ikut Hima atau organisasi. Kak Albert mau bilang apa ke mereka? Jujur untuk penyampaian pesan sebuah itu sih, di organisasi sendiri saya mendapatkan banyak pembelajaran di mana melatih sebuah mindset kita, yang dimana juga kita tahu yaitu ada namanya sistem belief system, sistem kepercayaan yang dilandasi oleh sebuah pikiran yang mengontrol sebuah pikiran yang akan sampai ke nasib kita. Jadi menurut gua di himpunan itu kita melatih pola pikir kita, melatih perkataan kita, melatih keadaan kebiasaan kita hingga apa yang akan terjadi di suatu saat nanti kayak gitu. Jadi untuk untuk belief system sendiri ini dia fundamentalnya yaitu adalah mindset. Dimana kayak ibaratkan kalau sebuah posisi itu bangunan, ini nih adalah sebuah pondasinya. Ketika kita berfokus pada sebuah tujuan, tingkat bangunan itu kita berfokus pada tingkat tingginya bangunan itu, ketika tidak dilandasi dengan fondasi yang bagus, pasti akan runtuh ketika kena guncangan sedikit pun. Kayak gitu. Jadi perlu nih yang diperhatiin dulu yaitu fundamentalnya dulu, yaitu mindset. Dari mindset ke perkataan, perkataan ke tindakan, tindakan ke kebiasaan, kebiasaan ke nasib kita nanti intinya. Oke, jadi kalau misalnya organisasi itu ternyata penting banget kalau misalnya kalian jadi mahasiswa. Bukan hanya penting, tapi kayak berguna banget buat kalian nanti di masa-masa kerjanya juga. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya Kabar mau punya saran untuk teman-teman yang bingung memasuki jurusan bisnis digital ini, boleh nggak sih Kak kasih saran ke teman-teman di sana yang kayak bisnis digital itu apa sih dan lain-lain, boleh Kak? Bisnis digital itu sendiri lebih proper ya untuk saat sekarang, apalagi udah memasuki era digital segala macam. Nah, jadi itu mungkin lebih udah prospek kerjanya tuh banyak banget untuk kedepannya. Nah, jadi kenapa gue juga milihnya bisnis digital? Gue dari jauh, saya dari jauh-jauh, saya sendiri jauh-jauh dari timur, dari Merauke datang ke sini. Kenapa ambil bisnis digital? Ya karena melihat peluangnya ke depan itu bahwasanya
kita di sini bukan belajar hanya tentang manajemen, uang, segala macam, ekonomi, tidak. Tapi kita mempelajari informatika segala macam, bagaimana caranya kita menggabungkan antara ekonomi dan juga dunia IT ini saling berkolaborasi begitu kurang Iya, lebihnya. benar banget guys. Bisnis digital tuh kayak masih kurang di universitas-universitas lain, masa. Dan waktu itu aku juga baru ke sini baru 2 periode sama kita nih, baru sekarang 2 angkatan. Dan aku juga kayak pas lagi mau masuk bisnis digital mikir-mikir kayak aduh gimana ya, masih 2 angkatan. Tapi tuh aku mikir bisnis digital tuh kayak bermakna banget buat kedepannya gitu loh, buat peluang kerjanya nanti tuh bermakna Betul, banget betul. Kalbar, kayak wow banget gitu. Nah, Kalbar ini makasih banget udah nyempetin hadir di Click and Grow ini. Semoga program kerja Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital berjalan dengan lancar dan Hima Bisdik pun makin dikenal oleh banyak orang nantinya. Sebelum aku mau pamit, Udah kelar, cepet banget. aduh, mau lanjut nih. Boleh lah, Bahas sering-seringnya apa? lebih lama. Bahas Perkenalan apa? dong, Ibu MC-nya sendiri, narasumbernya sendiri ini dari siapa dan jabatannya sekarang apa di himpunan? Wow, aku dibalik ya guys, gak apa-apa. Iya, kita nanya-nanya balik, kita sering-sering balik. Kenalin, aku Lamia Hashimah Jufri. Aku di jabatannya sebagai sekre kedua sih guys. Oh, sekretaris ya? Sekretaris kedua, tiba-tiba menjadi host di podcast Click and Grow ini. Jujur awalnya terpaksa, tapi nggak apa-apa karena aku bisa belajar dengan jadinya host ini. Mungkin aku bisa berbagi dengan yang lainnya juga, berbagi cerita dengan yang lain, seru-seru banget. Apalagi kayak ternyata omongan aku pun bisa didengar untuk kalian-kalian semua yang kepengen tahu bisnis digital atau himpunan yang untuk tentang hal lainnya lagi. Dan mungkin bisa kali ya, gimana Kalbar ya? Aku bingung. Nanti next time-nya bakal ketemu dia lagi di Ibu Host ya kan? Aku Badu podcast bisnis digital. Waduh, nggak cuma aku doang. Maksudnya nggak cuma aku doang. Insya Allah kalian nggak bakal boring-boring banget. Pasti bakal ada host-host selanjutnya nantinya, oke? Karena aku ada satu jargon bisnis digital yang spesial banget nih. Kalau aku nanti bilang satu tekad, Kalbar bilang satu sinergi. Gimana? Satu tekad, satu sinergi. Dan ada posenya juga guys. Satu tekad, satu sinergi. Gini ya? Oh iya, BD nih, BD. Yap. Gimana? Oke, gas. Satu sinergi. Oke, boleh ayo kita tes jargonnya nih. Oke, jargonnya bisnis digital, satu tekad, satu sinergi. Oke, makasih banyak. Thank you guys. See you. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini di Click and Grow. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh dorongan lebih aktif di kampus nih. Gua Mia, pamit dulu. Stay curious, stay connected, and keep growing.